Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan juga bepergian pada musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, maksudnya adalah Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Ya ikhwah, surat ini sering kita baca dalam surat. Tidak panjang, cuma 4 ayat di sini. Dan surat ini menjelaskan tentang di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang Quraisy, di samping mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun Ka'bah mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari serangan pasukan gajah. Nanti sehabis surat ini akan kita bahas surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, menyelamatkan Ka'bah mereka dari serangan pasukan gajah. Di samping kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kenikmatan yang lainnya. Berupa apa? Berupa rihlatasy syita'i was-sayf. Jadi orang-orang Quraisy di zaman-zaman dahulu itu mereka punya suatu kebiasaan, yaitu melaksanakan suatu perjalanan di masa ataupun musim dingin dan juga musim panas. Di saat musim dingin mereka ke Yaman, melaksanakan suatu perjalanan ke Yaman, karena di sana banyak hasil pertanian. Sedangkan Mekah saat itu tanahnya memang bukan tanah pertanian. Sedangkan sumber mata pencaharian ataupun sumber makanan pokok itu adalah dari tanah pertanian. Sedangkan di sana tidak ada tanah pertanian sampai zaman kita saat ini. Sampai zaman kita saat ini, tanah yang tidak cocok digunakan untuk lahan pertanian. Terus mereka makannya bagaimana? Ada rihlatus syita'i was-sayf, masa-masa yang dimana di saat masa musim dingin mereka melaksanakan suatu perjalanan ke Yaman dalam rangka berdagang. Dari Mekah menuju Yaman mereka membawa suatu dagangan. Dari Yaman menuju ke Mekah balik lagi mereka membawa barang dagangan yang dari Yaman. Itu di saat musim dingin. Kemudian di saat musim panas mereka melaksanakan suatu perjalanan juga. Kemana? Ke Syam. Ke Syam. Banyak buah-buahan di sana. Ini ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang Quraisy di zaman tersebut. Nanti di akhirnya juga
di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap mereka, itu mereka mendapatkan suatu rasa aman. Dari segi makan mereka tercukupi, dari segi aman mereka juga tercukupi. Memang di sana, di wilayah-wilayah di luar Mekah, banyak begal, banyak rampok, banyak perampasan barang. Tetapi ini tidak dialami oleh orang-orang Quraisy. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf." Yaitu Allah, Tuhan pemilik bait, yang telah memberikan mereka makanan sehingga terhindar dari rasa lapar, dan yang juga telah memberikan mereka rasa aman. Jadi orang-orang di sana itu yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaru anna ja'alna harama amina." Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka, yaitu Mekah, tanah suci yang aman. Wa yatakhattafun nasu min haulihim, sedangkan orang-orang ataupun di sekitar mereka, di sekitar Mekah sana, ini mereka pada saling merampok, dan ini tidak terjadi pada orang-orang Mekah saat itu. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu rasa aman kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu haibah kepada Baitullah, termasuk orang-orang yang merawat Baitullah tersebut. Sehingga keder orang-orang sekitarnya khawatir kualat, sehingga nggak ada yang berani untuk saat misalnya ada rombongan, ini adalah rombongan orang-orang Quraisy membawa panji-panji mereka dalam rangka berdagang. Suku-suku badui yang di pinggiran-pinggiran ataupun mungkin di daerah-daerah pelosok-pelosok, tidak ada yang berani mengganggu mereka. Ini adalah termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang Quraisy saat itu, yang kemudian di antara mereka ataupun orang-orang Mekah disebut, sebagian di antara penyebutannya adalah ahlullah, adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Sekedar penyebutan. Karena kenapa? Karena di sana ada Baitullah. Yang merawat, siapa yang merawat adalah orang-orang Quraisy. Yang merawat adalah orang-orang Quraisy, khususnya adalah mbah-mbahnya Rasulullah SAW. Saat ditanya ini, kalau kita lihat baca sejarah Islam, kita baca tentang masalah tafsir, tentang masalah surat Quraisy ini, kita mendapatkan suatu kisah yang sangat masyhur tentang awal-awal adanya rihlatus syita'i was saif, yaitu perjalanan di masa panas ataupun musim panas dan juga musim dingin. Awal-awalnya bagaimana? Jadi orang-orang Quraisy di sebagian era mereka, tentunya di masa-masa jahiliyah, di antara kebiasaan mereka ataupun sebagian kabilah di antara mereka, tentunya di sana kan belum ada sebagaimana zaman-zaman kita saat ini, yang dimudahkan mungkin orang-orang Mekah untuk mencari penghidupan. Apalagi di sana memang bukan punya lahan yang cocok digunakan untuk menanam sesuatu, sehingga di sana terjadi suatu masa paceklik yang cukup panjang yang dialami oleh sebagian kabilah. Sebagian di antara mereka, sebagian di antara kepala keluarga, kalau misalnya mereka mengalami krisis di kabilah mereka, di sebuah keluarga, maka kepala keluarga akan ngajak semua anggota keluarganya untuk mana? Untuk berkemah ke padang pasir. Di sana ngapain? Di sana nunggu kematian. Ini yang disebut oleh mereka dengan istilah al-i'tifar. Nunggu kematian menjemput mereka. Karena memang nggak ada apa-apa lagi yang bisa digunakan. Mau membeli nggak ada yang digunakan untuk membeli. Kemudian di saat mau ada misalnya ada duit untuk membeli keluar, itu mungkin kemungkinan sangat jauh, dan dimungkinkan mereka mati tengah jalan. Sehingga kalau dalam keadaan begitu, sebagian di antara mereka udah pasrah, membuat suatu tenda bersama keluarganya, nunggu kematian di sana. Kemudian di sini ada kabilah dari Bani Makhzum.
Ini kabilah Bani Makhzum termasuk di antara kabilah dari suku Quraisy. Mau melaksanakan suatu i'tikaf. Kemudian ketahuan oleh buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ketahuan oleh Hashim ibn Abdul Manaf, oleh buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bagaimana? Beliau bilang begini, innakum ahdatsum hadatsan tuqilluna fihi wa tuqsiru al-arab. Kalian itu telah mengadakan suatu perbuatan, kejadian yang mana dengan kejadian tersebut, perbuatan tersebut kalian itu menjadi sedikit. Sedangkan orang-orang Badui mereka kian banyak, kian makmur, sedangkan kalian akan ludes. Akhirnya kemudian beliau mengusulkan untuk mengadakan suatu rihlah, perjalanan berdagang. Jadi setiap rumah-rumah ini bapak-bapak mereka akan dikirim untuk berdagang tersebut di masa musim dingin ataupun musim panas. Keuntungannya nanti dibagi barang-barang. Ini adalah atas usulan buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan suatu rihlah, suatu perjalanan dalam rangka berdagang baik di saat musim panas ataupun di saat musim dingin. Berarti itu adalah di antara nikmat dari Allah SWT yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang Mekah saat itu. Kemudian falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah, mereka beribadah rabb hadzal bait, terhadap pemilik rumah ini. Berarti pemilik rumah yaitu Baitullah berarti adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang Quraisy saat itu, baik yang berupa mereka terhindarkan dari serangan Raja Abraha ataupun pasukan gajah, kemudian yang berupa adanya rihlah tersebut, perjalanan untuk berdagang baik musim dingin ataupun musim panas, dan juga yang mereka di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka dihindarkan dari lapar dan juga dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut. Hendaknya bagaimana? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, pemilik dari Baitullah ini. Ada sebagian di antara umat manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda, kemudahan-kemudahan dalam bekerja, kemudahan-kemudahan dalam segala aktivitas dia, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keluarga yang alhamdulillah mudah untuk diatur, diberikan istri yang salehah misalnya, ataupun istri-istri yang mudah untuk diatur, ataupun diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian di antara umat manusia justru mereka, harta benda mereka membuat mereka kian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kalau istilahnya orang Jawa, orang yang enggak tahu diuntung, enggak tahu terima kasih. Diberikan nikmat oleh Allah tetapi enggak mau untuk bersyukur. Bersyukur cuman sekedar ngomong, cuman dari segi ibadah mereka enggak mau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam ayat ini mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Maka orang-orang Quraisy tersebut yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, innama umirtu an a'budu rabb hadzal baldah alladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Aku diperintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang orang-orang beriman, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Tuhan Mekah yang telah menjadikan suci dan juga kepunyaannya segala sesuatu. Di dalam hal ini ya ikhwah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintah kepada orang-orang Quraisy dan juga kepada umat manusia pada umumnya agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak nyekutukan dengan apapun juga, baik berupa pangkat jabatan, baik berupa keluarga, baik berupa harta benda. Kita dahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada segala-galanya.
Tentunya ini ya ikhwas sekalian, ini adalah termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang Quraisy. Dan juga ya ikhwas sekalian, kalau kita baca sejarah bahwa orang-orang Quraisy itu mereka punya suatu keistimewaan sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bi annahu nasarahum yaumal fili wa hum musyrikun. Mereka itu dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di saat penyerangan pasukan gajah. Padahal mereka adalah orang-orang musyrik. Kalau kita bersejarah, ini pasukan yang menyerang Ka'bah ini, agamanya agama apa kira-kira? Kira-kira agamanya kan dia ikut ke Habasyah Ethiopia. Ethiopia nanti masih dalam ruang lingkup atau wilayah Romawi. Berarti agamanya apa saat itu? Agamanya adalah Kristen. Agamanya Kristen. Mestinya yang lebih dekat dengan Allah itu adalah agama samawi. Agama Islam, agama Kristen. Sedangkan orang-orang musyrik saat itu mereka bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menyekutukan dengan yang lainnya. Ini keanehannya ya ikhwah sekalian, keanehannya. Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang musyrik, yang dikalahkan justru adalah orang-orang Kristen. Padahal Kristen lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang musyrik. Karena basicnya Kristen itu adalah awal-awal adalah tauhid. Karena dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Tapi realitanya orang-orang musyrik ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala saat diserang tentara gajah. Yang notabene mereka adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Kata para ulama, aslinya bukan untuk nolong orang-orang musyrik, tetapi untuk apa? Untuk menjaga Baitullah, yang mana Baitullah nanti itu suatu saat di sana, di lingkungan Baitullah terlahir seorang nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti demi Nabi Muhammad. Tetapi secara lahiriahnya bahwa mereka mendapat suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi adalah yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai al-hijabah dan juga siqayah. Jadi mbah-mbahnya Nabi Muhammad SAW itu mereka punya suatu otoritas, yang satu otoritas tersebut menjadi kebanggaan dari orang-orang Quraisy. Apa di antaranya adalah as-siqayah. Siqayah itu apa? Kalau misalnya ada jamaah haji, nanti ada sebagian di antara kabilah Quraisy yang diberikan suatu tugas untuk apa? Untuk memberikan makan dan juga minuman para jamaah haji. Termasuk lagi adalah al-hijabah. Nanti itu yang ngurus maintenance Ka'bah, termasuk nanti yang membawa kunci Ka'bah. Diserahkan kepada di antara salah satu dari kabilah orang-orang Quraisy. Termasuk lagi adalah al-qiyadah. Itu juga sama. Al-qiyadah di sini ini adalah sebagian di antara suku Quraisy ada yang mau memegang suatu liwa ataupun panji, yang mana kalau liwa tersebut, panji tersebut ada di tangan mereka, maka nanti mereka berhak untuk menentukan mereka berperang dengan siapa. Ini di antara keistimewaan-keistimewaan di zaman tersebut. Orang-orang Quraisy yang mendapatkan suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemilik dari al-bait ini. Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf, yang telah memberikan makan kepada mereka dan juga menghilangkan lapar dan juga mengamankan mereka dari rasa takut. Yang sebelumnya mereka dalam posisi lapar, kemudian mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah sebab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara doa beliau adalah Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat.
ya Allah mohon Engkau jadikan negeri ini yaitu Mekah ataupun Bakkah saat itu di area-area Baitullah sebagai negara ataupun negeri yang aman. Warzuq ahlahum minas tsamarat, dan mohon berikanlah rezeki-rezeki berupa buah-buahan kepada mereka. Itu adalah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau kita perhatikan kemungkinan besar bahwa adanya kemudahan penduduk Mekah saat ini yang mereka mudah untuk mendapatkan buah-buahan. Walaupun tanah mereka bukan tanah yang pas untuk bercocok tanam atau perkebunan, tetapi buah-buahannya sangat tercukupi sampai zaman kita saat ini. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram rabbana liyaqimus shalah faj'al af'idatan min nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, aku telah menempatkan dzurriyyati, keturunanku di suatu lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Di saat kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, beliau menempatkan anaknya di suatu lembah yang gak ada tanam-tanaman, sangat panas saat itu. Air pun belum kelihatan sebelum adanya Zam-Zam. Sebelum munculnya Zam-Zam, sebelum diketahuinya adanya Zam-Zam. Dalam keadaan begitu modelnya tanah Mekah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon jadikan mereka termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan min nas tahwi ilaihim, dan mohon jadikanlah hati sebagian di antara umat manusia cenderung mencintai mereka. Sampai zaman kita saat ini, umat manusia cenderung mencintai orang-orang Mekah, cenderung mencintai orang-orang tanah haram, tanah Mekah saat ini, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zaman kita saat ini. Dan kemungkinan besar bahwa perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap ataupun haibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap penduduk Mekah, sehingga di sana tidak ada penjarahan, tidak ada perampokan. Mulai dari zaman-zaman tersebut, kemungkinan besar adalah diantaranya sebab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengamankan, berikan rasa aman dari gangguan. Dan rasa aman ini di sini ya ikhwah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap sebagian di antara umat manusia adalah merupakan suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang sangat besar. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang mungkin dia punya makan, tetapi kalau rasa aman gak ada, maka dia tidak akan bisa makan dengan nyaman. Orang-orang yang terlibat kasus pembunuhan ataupun kasus yang lainnya sehingga mereka sering dipanggil ke kepolisian, walaupun duitnya banyak, mereka merasa tidak aman. Sehingga kenikmatan yang Allah berikan berupa kesehatan, kenikmatan yang Allah berikan berupa makanan, kenikmatan yang berupa mempunyai keluarga, kenikmatan ini menjadi terasa tidak nyaman di saat rasa aman itu tidak mereka dapatkan. Semoga Allah SWT memberikan rasa aman ini kepada kehidupan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sini nggak ada peperangan, tidak ada bom, tidak ada gangguan. Rasa aman kita dapatkan. Hendaknya rasa aman ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita jadikan ini sebagai suatu wasilah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian itu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kalau menghitungnya saja enggak mampu, menghitungnya saja kita enggak bisa membilang berapa saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, untuk umat manusia, apalagi untuk membalasnya, untuk mensyukurinya. Untuk sekedar ngitung saja enggak bisa. Orang bisa membalas sesuatu itu kalau misalkan si fulan ini dia pernah ataupun kita pernah ataupun si fulan ini pernah berbuat baik sama kita, poinnya ini. Kita bisa untuk membalasnya karena kita mengetahui poin-poinnya. Kalau untuk menghitungnya saja, menghitung nikmat saja kita nggak mampu, apalagi untuk membalasnya, jelas tidak mungkin mampu. Oleh karena itu ya ikhwas sekalian, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kita
Hendaknya ini kita syukuri dan kita gunakan untuk sebaik-baiknya memperingankan beban kita nanti saat berada di akhirat. Ini sudah merupakan suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi," barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi dalam keadaan aman pada dirinya, mu'afan fi jasadihi, dan jasadnya, tubuhnya dia dalam keadaan sehat walafiat, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan pada hari tersebut, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dia itu mendapatkan isi dunia seluruhnya. Orang-orang yang mempunyai suatu rasa aman, orang-orang yang sehat jasmaninya, orang-orang yang punya makanan pada hari tersebut. Ini enggak semua orang punya makanan pada hari tersebut. Sebagian di antara umat manusia masih bingung, sebagian di antara mereka diberi ujian oleh Allah SWT untuk mendapatkan makan sehari-hari susahnya, masya Allah. Sehingga kita bersyukuri kita sudah dalam keadaan aman, dalam keadaan kita punya makanan pada hari tersebut, dan kita juga tubuh kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah suatu kenikmatan yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya wajib untuk kita syukuri. Alhamdulillah, ini selesai untuk surat Quraisy. Kita lanjutkan di surat berikutnya insyaallah. Surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Diulang lagi, termihim ditahan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan dia telah mengirim, yaitu Allah SWT telah mengirim burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu dia jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan hadhihi min ni'amillati allati imtanallahu biha ala Quraisy fi ma sarafa anhum min ashabil fil. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang Quraisy, yang mana mereka telah terhindarkan dari serangan para ashabul fil, yaitu tentara gajah, yang mana mereka mempunyai suatu niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana kisah yang disebutkan oleh para ulama sejauh Muslim, termasuk Al-Imam Muhammad bin Ishaq, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
dalam kitab Sirah Nabawiyah mereka menyebutkan di antara kisah ini adalah ada seorang yang bernama Abraha. Ini Abraha satu dia penguasa di Yaman. Penguasa dia di Yaman. Dan mereka ini berada di bawah kekuasaan Habasyah ataupun Ethiopia. Yang mana Ethiopia adalah masuk dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Tentunya beragama Kristen. Ini Abraha, dia ini melihat orang-orang di saat musim-musim haji sebelum Nabi Muhammad beliau terlahir. Orang-orang pada mereka berhaji ke Baitullah, menuju ke suatu tempat untuk beribadah kepada Allah, menyembah Tuhan mereka, berkumpul di Ka'bah di sana. Sehingga kemudian dia ini membuat suatu kanisah yang saat ini disebut sebagai Qulais, yang ada di San'a. Yang pernah ke San'a dan mungkin mau jalan-jalan di sekitar San'a sana di Babul Yaman, di area Babul Yaman ada pintu besar gerbang Yaman yang berada di ibu kota, itu kota tua di Yaman. Di dalamnya diantaranya ada Al-Qulais. Saat ini hanya berupa lingkaran. Di dalamnya dibuat buang sampah oleh masyarakat sekitar. Awal-awal dulu sebelum dijaga kelestariannya untuk sekedar sejarah. Saat ini masih ada Al-Qulais ini. Ini ke Abraha, dia kemudian ngirim surat kepada siapa? Kepada Raja Najasyi. Najasyi itu adalah sebutan untuk kepala pemerintahan yang ada di Habasyah. Kata dia, ana akan membangun suatu kanisah ataupun gereja yang belum pernah dibangun oleh raja-raja yang lain membangun yang besar. Dan ana belum akan berhenti dalam memakmurkan kanisah ataupun gereja ini sampai kemudian semua orang yang sebelum-sebelumnya mereka pada menuju Ka'bah untuk beribadah di sana, akan aku buat mereka beribadah di kanisah ini. Ini adalah perkataan dari Abraha. Kemudian seorang laki-laki dari Bani Kinanah, yaitu bernama Malik bin Kinanah. Dan di saat malam dia mendengar niatan ini, Abraha ini. Kebetulan dia termasuk di antara orang yang beribadahnya ke Ka'bah. Akhirnya bagaimana? Malam-malam dia ngotori ke bangunan yang dibuat oleh Raja Abraha ini. Oleh si Abraha. Dengan apa? Ada yang mengatakan dengan kotoran manusia. Pagi harinya ketahuan, akhirnya Abraha kemudian marah. Siapa yang telah melaksanakan ini terhadap tempat ibadah yang telah dia bangun? Setelah diselidiki, tahu-tahu kemudian ada yang lapor bahwa yang melaksanakan adalah di antara orang-orang yang mereka ibadahnya ke Ka'bah. Akhirnya bagaimana? Dia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian dia mengirim surat kepada Raja Najasyi agar apa? Agar dikirim pasukan gajah. Sebagian riwayat menyebutkan pasukan gajah yang dikirim itu adalah ada sekitar 13 pasukan gajah. Dan di antara gajah tersebut ada yang terbesar, disebutkan di sejarawan di buku-buku sejarah gajah ini disebut namanya adalah Mahmud. Gajahnya namanya Mahmud. Ada nama Mahmud di sini? Enggak ada, insyaallah ya. Tapi disebutkan ini gajah yang paling besar ini yang dikirim oleh Raja Najasyi itu bernama Mahmud. Disebutkan di tafsir Al-Baghawi juga. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullah. Kemudian akhirnya dikirim ini. Ngirim sampai kemudian di daerah Al-Khatham. Di sana bertemu dengan Nufail bin Habib Al-Khas'ami. Nufail bin Habib Al-Khas'ami ini dia menghadang pasukan Abraha. Pasukannya dia yang berjumlah ribuan orang disertai dengan pasukan gajah. Ini orang-orang Mekah saat itu, orang-orang di sekitar sana tidak ada yang pernah melihat gajah. Belum pernah ada yang melihat gajah, enggak umum tentang masalah adanya hewan gajah. Sangat besar-besar begitu. Sangat besar-besar. Kemudian bagaimana?
ini si Nufail nih bin Habib al-Khuthami, dia menghadang rencananya untuk melawan Abraha. Tentunya jelaskanlah. Kita lihat dulu ini. Kita lihat ini perjalanan Raja Abraha ini. Ini dari Son'a, ini yang bawah ini yang lengkeri warna hijau. Ini dari Son'a, lingkar warna hijau ini Yaman. Kemudian ini berhenti di daerah Khos'am ini yang lingkari hijau yang warna 2 ini. Ini ada kata-kata Khos'am. Kemudian nanti akan berhenti lagi kejadian di Mughammas, tempat Raja Abraha dan pasukannya nanti dilempari batu yang dari Sijil. Kemudian di bagian terakhir ini adalah Ka'bahnya sebentar. Ini. Jadi saat sampai daerah Khos'am ini, dia dihadang oleh Nufail. Kemudian mereka semua dikalahkan oleh Abraha. Kemudian ada juga lagi kejadian bahwa sebelum sampai masuk ke Mekah, bahwa Raja Abraha ini dia nyuruh untuk ngerampas harta-harta ataupun hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh penduduk Mekah. Di antaranya adalah termasuk unta-unta yang dimiliki oleh kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 150. Kemudian sebelum masuk ke Mekah, setelah merampas tersebut, si Abraha ini dia minta untuk didatangkan seorang pemimpin ataupun orang yang berwibawa, sesepuh dari orang-orang Quraisy. Yang didatangkan saat itu adalah kakek Nabi Muhammad SAW dalam keadaan masih gagah, dalam keadaan berwibawa, sehingga kemudian setelah sampai di hadapan Abraha, kemudian dia bilang begini, si kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, "Ayyuhal malik, innaka qad asabta limalan 'aziman farduduhu 'alayya." Wahai sang raja, engkau telah merampas harta benda kami, engkau telah merampas unta-unta kami yang sangat banyak. Tolong engkau kembalikan. Abraha bilang begini, "Laqad a'jabtani hina ra'aituka wa laqad zahadtu fika." Qala walima. Kata Abraha, tadi itu saat engkau baru datang, haibahmu itu sangat besar membuat aku keder. Engkau sangat berwibawa. Tahu-tahu setelah engkau datang, kok malah engkau nggak membela Ka'bah, tempat ibadahmu yang akan kami hancurkan. Engkau malah nanya tentang harta benda yang telah kami ambil. Ini dihina oleh Abraha. Kemudian Abdul Muttalib dia bilang begini, "Anna rabbu hadhil ibil." Ana adalah pemilik dari ibil ataupun unta-unta ini. Wa hadzal bait rabbun sayamna'u. Sedangkan Baitullah itu dia punya pemilik sendiri, nanti dia yang akan menghalang-halangi engkau untuk menyerang Ka'bah. Jelas kalian bukan lawan kami. Sudah sebegitu banyak gajahnya yang dibawa, pasukan kalian juga banyak. Kami pasrah. Kami ini adalah pemilik unta yang telah engkau ambil. Sedangkan Baitullah ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan mengurusinya. Akhirnya bagaimana? Udah. Akhirnya beliau ini ngajak orang-orang Quraisy, udah kita semua menyingkir. Kita lihat nanti apa yang akan terjadi terhadap pasukan gajah ini yang akan menyerang Ka'bah. Sampai kemudian setelah melaksanakan suatu perjalanan, ini tentara Ka'bah, tentara Abraha, dia sampai ke suatu daerah yang disebut sebagai Al-Mughammas. Al-Mughammas. Ini sekitar 2 mil ataupun 3 mil dari Mekah. Al-Mughammas ini adalah daerah yang nantinya pasukan gajah yang dipimpin Abraha nanti akan mati di sana ataupun akan dijatuhi oleh batu-batuan yang dibawa oleh sekawanan burung. Ini yang daerah Mughammas, kita perhatikan saat ini disebut sebagai
Wadi Akhdar. Ini di antara gambar yang berhasil Anda dapatkan di daerah Al-Mughammas. Jadi di area-area ini disebut sekarang ini disebut sebagai Wadi Akhdar, yaitu wadi ataupun lembah yang telah menghijau. Ini adalah area-area yang di sana dekat sana ini adalah tempat Abraha, kemudian mereka dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada model semacam ini. Saat ini dijadikan sebagai tempat rekreasi. Kita perhatikan. Ini Raja Abraha saat sampai di daerah Mughammas tersebut, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini farsala wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan toir ataupun burung ataupun sekelompok burung. Ini untuk sebutan ababil ataupun yang disebut oleh orang Indonesia dengan sebutan burung ababil. Ababil artinya bukan suatu ataupun bukan nama burung. Burung ababil enggak ada. Yang ada itu adalah, kenapa disebut sebagai ababil, kata para ulama, adalah yatba'u ba'duha ba'dha. Sekelompok burung yang satu diikuti dengan burung-burung yang lainnya. Ataupun sekelompok burung yang sangat banyak, itu yang disebut sebagai ababil. Jelas ya? Atau burung yang bermacam-macam, yang beraneka ragam, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa batu-batuan. Ini ada yang mengatakan, ya ikhwas sekalian, bahwa burung ababil ini menurut orang Indonesia ini adalah ka'amsal khatatif. Kata para ulama, ataupun wal balasan. Khotatif itu apa? Kita perhatikan di sini ada gambar untuk burung khotatif. Allah alam Indonesia ini burung apa namanya? Ini khotatif nih. Apa ini Indonesia? Camar, walet, layang-layang. Iya. Ataupun balasan. Kalau balasan begini. Ini apa ini? Ada yang serupa dengan burung Indonesia? Enggak tahu ya, sama juga anak juga ini. Burung apa? Allahu a'lam. Jadi ini kalau kita perhatikan, kita nyari di internet, toir ababil yang muncul ini. Setelah kita lihat-lihat dari si kamus-kamusnya, ini adalah al-balasan dalam bahasa Arab. Jadi jenis burung yang tadi pertama ataupun jenis burung yang kedua ini. Ini nanti yang membawa apa yang di zaman Abraha tersebut membawa batu-batuan. Ada mengatakan ini adalah dari batuan neraka jahanam. Dengan kuasaan Allah Subhanahu wa taala diberikan suatu kemampuan. Kalau burungnya segitu, maka bagaimana ini untuk gede besarnya batu-batuannya? Batu-batuannya tidaklah besar. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa batu-batuannya ini adalah sebesar, kata para ulama, ini adalah al-humus. Humus itu kita perhatikan di sejenis kacang-kacangan. Ini kacang Arab. Ini yang dijatuhkan besarnya ya, bukan kacangnya yang dijatuhkan. Tapi besarnya batu-batuan yang dijatuhkan terhadap tentara Abraha. Saat mengena mereka gatal-gatal sampai kemudian tatasaqat juluduhum. Kulit-kulit mereka pada rontok. Sehingga nanti saat mereka pulang, sebagian meninggal di sana, tewas di sana, sebagian mati di tengah perjalanan, termasuk diantaranya adalah Abraha. Sehingga sebagian di antara anggota tubuhnya pada rontok. Artinya di sini ya ikhwas sekalian, ini adalah tentang masalah kejadian raja ataupun kejadian pasukan gajah yang dihancurkan oleh Allah SWT di saat mereka mempunyai suatu niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Ini pun diantaranya berarti adalah nikmat yang Allah SWT berikan terhadap orang-orang Quraisy. Ini masih berapa lama kita? Masih ada waktu. Jadi ini adalah kisah
dari peristiwa tahun gajah, yaitu tahun yang dimana Nabi Muhammad SAW beliau dilahirkan. Sebagai bentuk, ada sebagian yang mengatakan bahwa itu adalah di antara irhas kejadian yang terjadi sebelum Nabi Muhammad beliau dilahirkan, termasuk terjadinya peristiwa tahun gajah. Ka'bah tadi itu dilindungi oleh Allah SWT adalah untuk menyambut kelahiran Rasulullah SAW, untuk mempersiapkan ke depannya di saat Ka'bah tersebut dilindungi oleh Allah SWT dan tidak dihancurkan oleh pasukan Abraha. Tadi itu diantara kenikmatan yang Allah SWT berikan terhadap orang-orang Quraisy. Kemudian termasuk tadi itu juga diantaranya adalah yang disebutkan di surat yang berikutnya, yaitu surat Quraisy, yang mana Allah SWT memberikan suatu kenikmatan kepada mereka, adanya rihlah di masa-masa musim dingin ataupun musim panas, dan juga Allah SWT telah memberikan rasa aman kepada mereka dari gangguan, sehingga walaupun toh orang-orang sekitarnya mereka terbiasa untuk merampok, untuk saling mengganggu, untuk mengambil harta benda orang lain, tapi di Mekah sana dalam keadaan aman. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dimungkinkan ada, barangkali ada, silahkan untuk ditanyakan, monggo. Sudah, insyaallah semoga bermanfaat, menambah wawasan kita semua insyaallah, dan semoga kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur di saat diberikan nikmat oleh Allah. Kita gunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah secara maksimal kepada Allah SWT, termasuk sisa usia kita. Semoga tidak bosan-bosan untuk terus kita gunakan mencari keberkahan dalam kehidupan kita dan menjalankan suatu ketaatan kepada Allah SWT insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.